Sayyidina Ibnu Umar berkata, apabila kalian hanya mementingkan perniagaan, kalian menggembalakan lembu-lembu, kalian lebih senang dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ke atas kalian suatu kehinaan yang tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian kembali kepada agama kalian, yaitu usaha perjuangan agama. Allah Subhanahu wa taala telah memberi sanksi yang lebih berat bagi orang-orang yang meninggalkan dakwah, lebih berat dari perbuatan zina. Seorang wanita yang berzina datang memohon kepada Rasulullah SAW agar ia dirajam sampai mati. Lalu beliau sendiri yang menyolatkan jenazah wanita itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, engkau menyolati jenazah seorang pezina. Nah, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia telah bertaubat. Apabila taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, tentu akan mencukupi. Namun orang yang meninggalkan dakwah, tidak ikut di dalam perang Tabuk selama 50 hari, tidak diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita lihat, dan artinya, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat kepada mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit. Telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah Subhanahu wa taala melainkan kepadanya saja, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara sekalian, di malam yang demikian berkah ini, maka kita merenung agama akan terwujud dalam suasana perjuangan pengorbanan. Amal agama tidak akan wujud dengan sempurna jika hanya tinggal di rumah bersama keluarga. Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul ketika sedang ujlah di dalam Gua Hira, hingga di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seluruh kehidupan Rasulullah ditarbiyah oleh Allah dalam perjalanan. Ketika kecil beliau ikut kabilah dagang sampai ia berjumpa dengan seorang rahib yang melihat tanda-tanda nubuah pada diri Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, demikian juga nabi-nabi yang lain, misalnya seperti Nabi Musa. Dia awalnya terkesan dengan sesuatu yang nampak. Ketika ia berada tidak jauh dari sebuah danau di tepi hutan, ia melihat seorang raja sedang mandi diiringi oleh para pengawalnya. Lalu rombongan raja itu pergi dan mahkota raja tertinggal di tempat itu. Kemudian seorang anak yang miskin datang dan menemukan mahkota itu, lalu diambilnya mahkota itu dan meninggalkan tempat itu. Tak lama berselang datang lagi seorang lelaki berbadan kekar mandi di tempat itu. Dalam perjalanan sang raja teringat dengan mahkotanya, ia lalu memerintahkan rombongannya untuk kembali ke tempat sang raja mandi. Dan mahkota telah hilang, mereka hanya bertemu dengan lelaki itu. Lelaki itu dituduh telah mencuri mahkota itu dan ia pun dibunuh oleh pengawal raja. Nabi Musa alaihissalam yang menyaksikan peristiwa itu ingin membela lelaki itu, namun lisannya tak mampu mengeluarkan suara. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegurnya, wahai Musa, engkau hanya memandang yang zahir. Pemuda itu telah membunuh orang tua anak yang miskin itu, dan raja itu adalah raja yang zalim, telah merampas seluruh harta orang tua anak itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, siapakah manusia yang paling berilmu? Maka beliau menjawab, aku yang paling berilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegurnya, tidak mengembalikan atau tidak menisbatkan ilmu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjumpai seorang hamba yang berilmu. Setelah keduanya berjumpa, mereka berjalan di tepi pantai, kemudian sebuah perahu berlalu melewati mereka, maka keduanya menumpang pada perahu tersebut. Di tengah laut seekor burung terbang dan hinggap di ujung perahu. Burung itu mematuk air laut sekali atau 2 kali. Lalu Nabiullah Khidir alaihissalam berkata, wahai Musa,
ilmuku dan ilmu engkau tidak mengurangi ilmu Allah, sebagaimana apa yang dipatuk oleh burung dari lautan ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasa berilmu sekalipun perlu usaha iman agar keluar sifat takabur dari dalam hati. Dengan dakwah maka akan mengeluarkan kesombongan dalam diri, dan untuk mewujudkan kesempurnaan agama dalam kehidupan sehari-hari diperlukan 3 madrasah tarbiyah untuk umat. Yang pertama, madrasah tahfidzul Quran, untuk menjaga dan memelihara lafaz-lafaz Al-Quran, bukan sekedar membaca, karena wahyu diturunkan berupa suara, bukan dengan tulisan, sehingga fadilahnya wujud dalam diri umat. Yang kedua adalah madrasah diniyah. Nah, maksudnya apa? Adalah untuk menjaga dan memahami makna Al-Quran sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan hawa nafsu dan akal pikiran manusia. Kemudian yang ketiga adalah madrasah dakwah ala minhajun nubuwah, untuk menjaga amal dan keyakinan terhadap Al-Quran, memindahkan Al-Quran ke dalam kehidupan umat, minal nuqus ilan nufus, ilmu yang tidak diamalkan tidak bisa memberi manfaat, bahkan nanti akan dihisab di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila manusia mempelajari ilmu dan meninggalkan amal, saling berkasih sayang dengan lisan dan bermusuhan dalam hatinya, serta saling memutuskan silaturahmi, maka laknat Allah Subhanahu wa taala menimpanya pada saat itu. Pendengarannya menjadi tuli dan dibutakan pandangannya dari kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kitab tafsir Al-Qur'an sangat banyak, tetapi ada satu tafsir yang hilang, yaitu tafsir Amalul Quran. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum hanya ada satu tafsir, yaitu tafsir Amalul Quran, sehingga ketika orang-orang bertanya mana tafsir ayat ini Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mana tafsir ayat ini? Maka lihatlah kehidupan Rasulullah dan lihatlah kehidupan sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan terjadi pada hari akhir zaman nanti, ahli ibadah yang bodoh beribadah tapi tidak mengetahui cara beribadah, dan para qori yang fasik, yaitu gemar berbuat maksiat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar dan Abdullah bin Mas'ud beserta sahabat lainnya apabila belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak melanjutkan sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang terkandung di dalam 10 ayat itu. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, berikut ilmu dan amalnya sekaligus. Rasulullah SAW bukan ahli filsafat yang berkata, dengarkan perkataan saya dan jangan lihat kehidupan saya. Rasulullah SAW berkata dengan mau'izatul hasanah, dan langsung memberikan contoh sebagai uswatun hasanah. Para sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan tarbiyah iman sebelum belajar Al-Quran. Ta'alamul iman summa ta'alamul Quran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di malam ini kita ingin sama-sama lagi meningkatkan iman, ilmu dan amal, supaya Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan bisa kita meningkatkan, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita bercahaya, dan dengan cahaya itu Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke seluruh alam, membawa nur sehingga menjadi asbab hidayah ke seluruh alam. Semua bersedia insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.